Strategi berani Amorim dalam kemenangan dramatis Man United. Perjalanan Ruben Amorim di Manchester United dimulai dengan tontonan yang sesuai dengan panggung megah Old Trafford. Ahli taktik asal Portugal berusia 39 tahun itu, yang baru saja dilantik sebagai manajer, mengawasi kemenangan gemilang 3-2 atas Bodo Glimt di Liga Eropa. Debut itu ditandai dengan kelegaan, kecemasan, dan secercah harapan untuk masa depan. Amorim, yang dikenal karena taktiknya yang cermat dan ide-idenya yang berani, menghadapi tugas yang berat menerapkan sistem back sayap di klub yang menggunakan formasi tradisional dan sudah terjerumus dalam krisis cedera. Kemenangan kandang pertamanya memberikan harapan, tetapi dampak emosionalnya terlihat jelas. Bagi Amorim, masuk ke kursi panas Manchester United di pertengahan musim adalah sebuah pertaruhan yang tidak tanpa risiko. Sistem back sayapnya berbeda dari norma di United, dan ia sangat menyadari tantangan dalam memperkenalkan perubahan besar seperti itu. Kami tidak bisa mengendalikan apapun saat ini, akunya kepada TNT Sports. Saya tidak mengenal para pemain, dan kami belum banyak bekerja sama. Anda datang ke pertandingan dengan gembira, tetapi di saat yang sama, Anda gugup karena Anda tidak tahu bagaimana pertandingan akan berlangsung. Manchester United menawarkan tawaran transfer 35 juta pound sterling. Manchester United dikabarkan telah bergabung dalam perlombaan untuk merekrut bintang Napoli Ica Kvaratskhelia. Setelah 2 musim bersama klub raksasa Italia itu, muncul spekulasi mengenai masa depan jangka panjang pemain berusia 23 tahun itu. Meski masih terikat kontrak hingga musim panas 2027, sejumlah laporan menyebutkan ia bisa meninggalkan klub itu pada akhir musim. Menurut Sport Mediaset via Sport, Napoli akan siap menjual Kvaratskhelia pada musim panas jika ia tidak menandatangani kontrak baru. Kabarnya, United tertarik untuk menggoda pemain sayap itu dengan kontrak 5 tahun senilai 8 juta euro per musim dalam paket senilai 35 juta pound sterling. Tawaran itu kabarnya sejalan dengan tawaran yang diterima sang pemain dari Paris Saint-Germain, yang menawarinya 10 juta euro. Barcelona juga disebut-sebut sebagai salah satu tim yang berminat meskipun enggan untuk memulai negosiasi karena Napoli belum menetapkan harga pasti untuk Kvaratskhelia. Bintang Wolverhampton ini bakal gantikan Joshua Zirkzee. Ada rumor baru terkait aktivitas transfer Manchester United. Setan Merah dikabarkan akan mencoba merekrut kembali Matheus Cunha dari Wolverhampton. Di musim panas kemarin, Manchester United mendatangkan Joshua Zirkzee dari Bologna. Namun striker 23 tahun itu sejauh ini tampil di bawah harapan, di mana ia baru mencetak 1 gol untuk Setan Merah. Situasi ini dikabarkan membuat tim pelatih MU resah. Mereka dikabarkan ingin melepas Zirkzee dan menggantikannya dengan striker baru. Dilansir HITC, Manchester United dilaporkan sudah memproyeksikan sejumlah pengganti Zirkzee. Salah satunya adalah Matheus Cunha. Menurut laporan tersebut, Manchester United kini mengarahkan radar mereka kepada Cunha untuk menjadi striker mereka. Ini disebabkan sang striker musim ini tampil apik di Premier League. Ia berhasil mengemas 7 gol dari 12 pertandingan bersama Wolves. Striker asal Brasil ini juga memiliki gaya bermain yang cocok dengan taktik Ruben Amorim, sehingga Manchester United tertarik untuk mengamankan jasanya. Laporan yang sama juga menyebut bahwa Manchester United punya peluang yang cukup besar untuk mengamankan striker 25 tahun tersebut. Ini disebabkan Wolverhampton lagi mengalami masalah keuangan, sehingga mereka mau tidak mau menjual beberapa pemain mereka. Cunha masuk dalam daftar pemain yang siap dijual Wolves. Jadi jika MU memberikan tawaran yang tepat, tim asal Midlands itu siap menjual sang striker. Kontrak sang striker masih tersisa 3 tahun lagi dan ia bisa ditebus di kisaran 60 juta pounds. Theo Hernandez bakal jadi bek kiri baru Manchester United. Spekulasi perburuan bek kiri baru Manchester United memasuki babak baru.
Setan Merah kini diberitakan mengincar Theo Hernandez sebagai bek kiri baru mereka. Sejak musim lalu, MU memang punya masalah di sisi kiri pertahanan mereka. Ini disebabkan dua bek kiri mereka, Luke Shaw dan Tyrell Malacia kerap mengalami cedera. Situasi ini membuat Ruben Amorim resah. Pelatih anyar Manchester United itu dilaporkan mulai berburu bek kiri baru untuk memperkuat timnya. Menukil laporan Sky Sports Germany, MU sudah menemukan kandidat baru untuk posisi bek kiri itu. Setan Merah dikabarkan akan mencoba mengamankan jasa Theo Hernandez dari AC Milan. Menurut laporan tersebut, Manchester United kini tertarik untuk mengamankan jasa Theo Hernandez dari AC Milan. Theo selama beberapa tahun ini memiliki reputasi yang apik sebagai bek kiri. Ia disebut-sebut sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia saat ini. Ruben Amorim menyukai sang bek karena ia punya karakteristik ofensif yang bagus. Jadi ia ingin memboyongnya ke MU. Menurut laporan tersebut, Manchester United menemukan celah untuk mengamankan jasa Theo. Kontrak sang bek di AC Milan saat ini mulai menipis. Namun sang bek belum mendapatkan tawaran kontrak baru dari manajemen Rossoneri. Itulah mengapa MU akan mencoba untuk masuk dan membujuk sang bek agar mau pindah ke Old Trafford. MU memiliki satu masalah untuk merekrut Theo di tahun 2025 nanti. AC Milan dikabarkan akan membanderol sang bek di kisaran 80 juta euro dan MU bakal pikir dua kali untuk keluar uang sebanyak itu untuk sang bek. Noussair Mazraoui tidak keberatan jadi bek tengah dadakan. Bek Manchester United, Noussair Mazraoui buka suara terkait perubahan posisinya di lini pertahanan Manchester United. Sang bek mengaku tidak keberatan jika dimainkan sebagai bek tengah di MU. Manchester United belakangan ini kembali dihadapkan dengan masalah cedera. Sejumlah bek mereka harus absen di tim utama mereka akibat cedera. Situasi ini memaksa pelatih MU, Ruben Amorim, melakukan sejumlah adaptasi di lini pertahanannya. Salah satu yang jadi korban eksperimen Amorim adalah Mazraoui. Pada laga melawan Ipswich Town kemarin, Mazraoui digeser posisinya menjadi bek tengah, di mana ia tampil cukup apik di posisi itu. Lantas bagaimana perasaan sang bek ketika posisinya digeser? Dalam wawancaranya baru-baru ini, Mazraoui mengaku tidak terganggu dengan pergeseran posisinya di lini pertahanan MU. Ia menyebut bahwa selama Amorim membutuhkannya di pos itu, ia siap untuk digeser posisinya. Seberapa sering saya akan bermain sebagai bek tengah? Saya rasa pertanyaan itu harusnya Anda ajukan kepada Ruben, bukan saya, buka Mazraoui. Menurut Mazraoui, bermain di bek tengah bukan sesuatu yang menyulitkan baginya. Sang bek menyebut bahwa ia sudah terbiasa bermain di posisi yang bukan posisi aslinya, jadi ia tidak masalah jika harus dijadikan bek tengah dadakan. Dimanapun pelatih ingin saya bermain, maka saya akan siap bermain di posisi itu. Selama 3 bulan di klub ini, saya sudah bermain di 4 posisi yang berbeda, sehingga itu sudah menjadi gambaran yang jelas, pungkas sang bek.